Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Gunawan, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi dan politik dalam masa pemerintahan B.J. Habibie dan juga Abdurrahman Wahid. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi 1998. Kebijakan ekonomi dan politik pada masa B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia yang hanya menjabat 1 tahun 5 bulan lamanya, karena dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru yang pemerintahan berhasil menyelamatkan krisis moneter pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian memerintahkan kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Yang pertama, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah menjadi lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Ketiga, melakukan pencabutan terhadap perbedaan pers, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Yang keempat, jejak pendapat wilayah timur, yaitu kemerdekaan Timur Leste, referendum atau pemisahan diri Timur Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlaksana pada masa pemerintahan Habibie yang menghantarkan Timur Leste menjadi negara yang merdeka. Kelima, memberikan abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian diubah menjadi TNI. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras melakukan perbaikan. Di antaranya, yang pertama, merekapitulasi perbankan, kedua, merekonstruksi perekonomian Indonesia, ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000, kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan politik dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden tidak lepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Kebijakan politik pada masa Abdurrahman Wahid. Yang pertama, Departemen Sosial dan Penerangan dibubarkan. Kedua, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Ketiga, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Keempat, diumumkannya Kabinet Persatuan Nasional. Kelima, pemisahan TNI dan Polri. Kemudian di dalam bidang yang pertama, lawan tekanan IMF. Kedua, perekonomian tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Ketiga, ketimpangan mulai menurun dengan laju pertumbuhan PDB. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.